akhirnya Sofyan tanya, loh mas, temanku mana? Si Dedi. Lah rombongan dari Malang ini juga heran loh mas, bukannya sama rombongan sampean si Mas Dedi? Loh enggak mas, kan terakhir Dedi ini bareng sama rombongan dari Malang ini, rombongan mas-masnya. Nah barulah di sini rombongan dari Malang ini cerita, pas waktu Dedi ini bareng dengan rombongan dari Malang ini, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Mahkutoromo. Tapi ketika sampai di pos 4, di pos Semar itu, Dedi ini tiba-tiba hilang. Dia misah dari rombongan anak-anak Malang ini. Nah dari situlah pendaki-pendaki dari Malang ini, mereka menyimpulkan sendiri, mungkin Dedi ini balik ke rombongannya sendiri. Akhirnya rombongan dari Malang ini melanjutkan perjalanan sampai mereka menuju ke puncak. Jadi artinya sejak dari pos 4, pos Semar itu, Dedi ini sudah misah dari rombongan pendaki Malang ini. Bisa jadi karena karakter Dedi yang seperti ini, dia selalu sering misah-misah dari rombongan. Akhirnya Rudi pun percaya memang Dedi sendiri yang berpisah dari rombongan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk mencari Dedi ini? Kemana Dedi ini sebenarnya? Jadi waktu itu mereka bersepakat untuk bareng-bareng mencari si Dedi. Rombongan dari Malang ini naik menuju ke atas pos 5, dan dibantu dengan rombongan-rombongan yang lain yang ada di Mahkutoromo, mereka menuju ke tempat lain. Mereka menuju ke sumber air, mungkin di sanalah Dedi berada. Sedangkan Rudi dan juga Sofyan, dia mencari ke bawah, mencari ke tempat yang sebelumnya mereka ngecamp di antara pos 3 dan pos 4. Mungkin Dedi ada di sana. Setelah mereka mencari seharian, sore itu mereka kembali lagi bertemu di Mahkutoromo. Mereka saling melaporkan kondisi dan situasi yang ada. Mereka bilang bahwa sama sekali tidak ada jejak Dedi di sana. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah mas, kita turun aja, kita lapor ke pos perizinan dan biarkan mereka yang mencari, karena ini sudah benar-benar nggak bisa dicari, ini hilang Dedi ini. Nah di situ akhirnya mereka sepakat. Jadi ketika mereka packing ini, Rudi itu mencari keberadaan Sofyan. Sofyan di mana? Ternyata dari keterangan Nike dan juga Ade, Sofyan ini sholat lebih dulu. Entah si Sofyan ini sholat apa, karena waktu itu sudah jam 5 menjelang maghrib. Maghrib pun belum, jadi Rudi sendiri juga bertanya-tanya, ini Sofyan sholat apa? Sofyan duduk mendekat ke arah Rudi. Sofyan ini ngomong sambil bisik-bisik, aku barusan sholat gaib, sekalian aku minta petunjuk. Nah, di sini Sofyan juga cerita bahwa setelah dia sholat gaib dan dia minta petunjuk, Sofyan ini tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jadi dalam keadaan yang antara sadar